Halo, perkenalkan nama saya Jessica Satya Heni Ego Silalahi dengan NIM L1A11825 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang silvikultur untuk negara lain yang merupakan video pembelajaran silvikultur hutan alam. Silvikultur tropika. Sistem silvikultur di daerah tropis terbagi atas dua, yaitu polycyclic management system dan monocyclic management system. Polycyclic hingga kini lebih sering digunakan karena yang pertama, lebih fleksibel dan lebih mudah diterapkan dan dengan memperhatikan perlakuan silvikultur dari spesies. Yang kedua, yaitu pertimbangannya ekonomis. Problem-problem yang dihadapi dalam penerapan polycyclic system, yaitu yang pertama, inferior genetic condition, yang artinya tidak adanya hubungan antara diameter dengan umur dalam beradaptasi terhadap peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya. Yang kedua, yaitu the poor performance of residual trees, karena ketidakmampuan beradaptasi dengan peningkatan ruang tumbuh dan intensitas cahaya. Yang ketiga, yaitu penyebaran diameter pohon dari spesies ekonomis yang tidak merata. Example, lack of pool size. Yang keempat, eksploitasi dan penyaradan yang intensif menimbulkan kerusakan lahan dan tumbuhan lain serta regenerasinya. Polycyclic system di tropis terbagi atas 4, yaitu Philippine Selective Lodging System, Indonesian Selective Lodging System, and Queensland Selective Lodging System, Selo System of Suriname, and the basic idea dari semua sistem adalah cukup tersedianya tegakan tinggal dari setelah eksploitasi dengan menebang pohon-pohon yang bernilai ekonomis dan sustainable timber harvest in future. Yang pertama yaitu Philippine Selective Lodging System. Karena variasi iklim dari setiap wilayah, maka CC menyesuaikan 30, 35, sampai 40 tahun. Penandaan batas areal yang akan dieksploitasi atau perencanaan untuk memudahkan pelaksanaan eksploitasi dan pengontrolan. Pada penandaan batas ini juga merupakan unit referensi untuk data tentang hasil dan tegakan tinggal. Pembuatan sampling area untuk memperhitungkan jumlah tegakan tinggal dengan 5% sampling survei, minimum berdiameter pohon yang ditinggalkan, 70% kelas diameter 20-60 cm, dan 40% kelas diameter 70 cm. Dalam metode ini, tegakan tinggal akan menyeleksi dari 70 jenis Dipterocarpaceae yang ada. Penandaan residu atau tegakan tinggal ini harus ditandai dalam distribusi yang merata di areal kerja. Eksploitasi dilakukan pada semua tegakan kelas 80 cm maupun lebih besar sama dengan 70 cm. Dan 60% dari tegakan kelas 70 cm yang merupakan 65-75 cm dan harus di bawah pengawasan Dinas Kehutanan. Inventarisasi semua tegakan tinggal yang bernilai ekonomis lebih besar sama dengan 15 cm dBH. Tujuan dari inventarisasi ini adalah untuk mendapatkan data tegakan tinggal, stok tumbuh, dan kenaikan dari hasil penebangan. Dan dalam inventarisasi, tidak diperbolehkan mengganti tegakan rusak yang telah ditandai dengan tegakan yang bagus.
TSE or Timber Stand Environment dimulai 6-10 tahun setelah eksploitasi. Masalah dalam implementasi dari Philippine Selective Lodging. Setelah eksploitasi dari hutan di Pterokarpasi Filipina yang sangat kaya menurut data inventarisasi rata-rata, sekitar 20 pohon per hektar yang dipertahankan, akan tetapi ada untuk tegakan tinggal yang pertama 70% DBH kelas 20-60 cm, sekitar 49 pohon per hektarnya. 40 cm DBH kelas 70 cm, sekitar 5 pohon per hektar, jadi sekitar 54 pohon per hektar. Namun, masih banyak tegakan yang akan ditebang di mana kurang dari 10 pohon yang selamat dari kegiatan penebangan. Dan angka ini terlalu kecil untuk memastikan pemotongan ekonomi pada siklus berikutnya. 5% dari sampel sebelum eksploitasi biasanya tidak mewakili pengaturan dan dalam praktiknya hanya dilakukan setengah dan bahkan tidak dilakukan sama sekali. Sebaran yang tidak merata dari tegakan yang tidak disebutkan, pertumbuhan pohon sisa yang tidak memuaskan karena tidak jelas pertumbuhan dan perkembangan dari tegakan tinggal. North Queensland Selective Lodging System. Pada hutan di Queensland Utara, sistem ini telah diterapkan dengan tata kerja. S1 dilakukan. Pembersihan tanaman merambat dan semak khusus. Penandaan pohon yang dapat dipanen minimal 58 cm DBH. Dan untuk pohon yang memiliki benih yang cukup banyak harus ditinggalkan. Pohon dengan kualitas buruk dengan diameter di bawah standar. Kegiatan pemanenan dilakukan eksploitasi. Penebangan untuk pohon yang kualitasnya buruk dan kurang memiliki kualitas ekonomi serta membebaskan tanaman potensial untuk siklus berikutnya, dan perlu dilakukan kegiatan pengayaan. E4 dan E3 yaitu pembebasan untuk siklus tebangan dilakukan 15-20 tahun. Minimal diameter 58 cm, E plus 3 or 5 liberation, the cutting cycle 15 to 20 years. Selain regenerasi alami, penanaman pengayaan bisa menjadi bagian dari sistem untuk minimal diameter atau lebih merupakan pedoman dari satu keharusan. Pohon yang akan ditebang dapat dari kelas diameter maupun dari sudut pandang silvikultur. Namun kecil kemungkinan karena penandaan pohon untuk penebangan dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Selanjutnya yaitu Selo System of Suriname. Dalam sistem ini, ekologi merupakan aspek penting. Sistem ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Suriname, or SELOS, dan sebagian sudah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Suriname, yang dimana situasi silvikultur dari sistem ini adalah kerapatan dan riap rendah untuk pohon ekonomis, jarak transportasi yang jauh, serta infrastruktur yang buruk. Persyaratan dari sistem manajemen yang sesuai yaitu perlakuan silvikultur harus lebih sedikit memungkinkan untuk menjaga ekologi dan menjaga keanekaragaman spesies yang tinggi dan melestarikan struktur yang tidak merata. Yang selanjutnya yaitu produksi kayu non-kayu harus dipertahankan. Siklus pemanenan 20 tahun dan tidak ada diameter minimum untuk ditebang. Stok pertumbuhan tegakan harus diperbesar 40 meter per hektar. Untuk pengorganisasian, perencanaan, pengendalian,
dan areal tersebut dibagi menjadi blok-blok berukuran 400 kali 250 cm. Cutting cycle 20 years, no minimum diameter, harvest should be limit to 20 meter cubic per hectare every 20 years, where there should be an economic growing stock available of 50. 40. Sistem manajemen monosiklik. Sistem ini tidak hanya mencakup tanaman hutan yang dikelola dengan penanaman dan penebangan yang jelas, tetapi juga sistem pengelolaan di hutan alam, di mana hanya dapat satu regenerasi pohon. Dan sistem ini disebut juga sistem naungan. Sistem ini berbeda dengan sistem polisiklik, di mana pemotongan siklus ekonomis berikutnya hanya terwujud setelah rotasi lengkap. Dan sistem ini memiliki jangka waktu yang lama tanpa hasil yang maksimal dari ari pemanenan kayu. 1. Malayan Regeneration Improvement System. Tahap kegiatan. NX yaitu penebangan tiang di bawah 30 cm DBH. Untuk tinning tidak bergantung pada aktivitas selanjutnya, tetapi bergantung pada permintaan. Kegiatan pengawasan sangat penting agar tidak ada spesies yang ekonomis untuk ditebang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembuatan tajuk bawah dan untuk memperbaiki regenerasi alami dari spesies yang harus ditingkatkan. N. Kegiatan penebangan tegakan hutan. Dilakukan untuk pembukaan tajuk buatan untuk mendorong regenerasi yang ada, serta membuka retribusi secara teratur karena kondisi cahaya yang optimal. Pohon yang ditebang dipilih sesuai pertimbangan silvikultur, bukan dari aspek ekonomi. Kegiatan penebangan akhir dilakukan 4-5 tahun setelah penebangan siklus pertama. Akan tetapi, hal itu hanya diperbolehkan ketika generasi sampling linear terbukti bahwa terdapat generasi yang cukup. Jika tidak, maka penebangan harus ditunda. P3. Perbaikan tegakan kayu. Dilakukan 3-4 tahun setelah penebangan terakhir dan dilakukan pembersihan tumbuhan perambat. Dengan demikian, tegakan yang mempunyai nilai ekonomi akan tumbuh alami dan pertumbuhannya akan tersebar karena tanaman pengganggu telah disingkirkan. Kondisi dan suksesnya implementasi dari sistem ini adalah pasar dari tiang dan spesies yang tidak memiliki nilai ekonomi. Regenerasi alami harus dikembangkan setelah penebangan. Harus ada infrastruktur yang baik dalam pengawasan kegiatan. Malayan Uniform System. Keistimewaan dari sistem ini di mana semua tegakan komersil dipanen dalam satu kali, namun eksploitasinya hanya diperbolehkan jika survei sampling regenerasi linear telah membuktikan bahwa ada regenerasi yang cukup di penebangan berikutnya. Diameter tebangan adalah 45 cm. Untuk tegakan yang tidak memenuhi kriteria atau cacat akan ditebang. Untuk kegiatan yang tersisa, hanya regenerasi alami dari Dipterocarpaceae dengan pionir lainnya. Tata kelola dari Malayan Uniform System adalah yang pertama, survei pengambilan sampel diagnostik untuk menilai keberadaan regenerasi alami. Yang kedua, melakukan inventarisasi hasil pemanenan. Yang ketiga, penebangan pohon yang bisa dipanen dalam satu kali siklus tebangan. Yang keempat, semua pohon tidak diinginkan akan ditebang. Dan yang kelima, TSI 6 tahun setelah eksploitasi. Selanjutnya, Tropical Shelterwood System in West Africa di Afrika Barat. Eksploitasi hutan hujan tropis pada awalnya sangat selektif.
Hanya beberapa pohon yang memiliki nilai ekonomi yang ditebang tanpa memperhatikan tegakan tinggal. Regenerasi alami dari hasil hutan yang berkelanjutan. Dan hal ini membuat potensi hutan di Afrika menjadi menurun. Industri kayu di masa itu hanya memanfaatkan dan mengekspor kayu Heliceae seperti kaya dan Entandropragna. Perbedaan sistem ini dengan Malayan Regeneration Improvement System adalah saat pembukaan lahan yang dimulai sebelum kegiatan eksploitasi, dan ini merupakan adaptasi terhadap kebutuhan cahaya yang lebih tinggi dari Meliscian. Yang selanjutnya ada Height Shade Shelterwood System of Trinidad. Sistem ini dirancang terutama untuk regenerasi alami spesies pionir dengan kayu ringan yang permintaan pasarnya tinggi. Sistem silvikultur ini selalu mempertahankan tegakan hutan karena jenis tanah yang berpasir sehingga membutuhkan tutupan pohon untuk mengurangi pengikisan. Sebaran dari jenis pohon merupakan jenis yang diminta oleh kelelawar dan burung. Karena tingginya permintaan kayu arang membuat penebangan kayu yang tidak diinginkan dilakukan, walaupun biayanya cukup mahal. Aktivitas waktu. Di sini kita dapat melihat aktivitas waktu mulai dari E1 sampai E5. Kita bisa membacanya di sini. Dan selanjutnya ada regenerasi alami akan terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, tumbuh cepat, yaitu spesies yang membutuhkan cahaya yang cukup dengan kayu ringan seperti kayu Didysopanax dan Terminalia. Yang kedua yaitu toleran, spesies yang tidak terlalu banyak membutuhkan cahaya dan membutuhkan naungan primer yang termasuk ke dalam kayu keras seperti jenis karapa. Hutan dikelola dengan sistem rotasi ganda, di mana spesies pionir yang tumbuh cepat akan memiliki tajuk yang lebih tinggi. Untuk rotasi yang telah ditetapkan adalah 30 tahun. Kondisi khusus di mana fungsi sistem adalah ada pasar untuk kayu ringan dari spesies sekunder, terutama kayu korek api, dan ada pasar untuk kayu arang. Regenerasi alami spesies ekonomis berlangsung secara merata di wilayah yang luas. Tanah yang tidak berpasir tidak merusak tanaman gulma. Penyebaran burung dan kelelawar sangat efektif di Trinidad. Baiklah, sekian dari saya mengenai presentasi silvikultur di negara lain. Sekiranya ada salah pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.